Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Isti. Nanti langsung saja di slide ya. Jadi sebentar belum sebentar share screen. Jadi untuk pertemuan pada hari Rabu jam 12.30 itu adalah mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh saya sendiri, Istriana Dewi. Bisa teman-teman mahasiswa sekalian bisa memanggil saya Bu Isti aja. Ini sedikit CV saya lulusan Universitas Jenderal Sudirman. Terakhir tahun 2020 beserta pengalaman organisasi. Nah, untuk mata kuliah penganggaran perusahaan ini untuk pembobotan komponen penilaiannya itu kalian bisa lihat di share screen-nya di situ. Ada partisipasi atau kontribusi di kelas itu sebesar 15%. Biasanya ini bentuknya kan kalau offline itu bertanya aktif. Tapi kalau online ini memang kita agak susah untuk menilai partisipasi dan kontribusi kelas. Paling bentuknya itu mungkin bisa sering komen di Edmodo atau bertanya. Terus kalau misalnya ada tugas dikerjakan, terus selalu hadir entah itu di Zoom atau di Edmodo. Kalau Zoom sendiri sih kemungkinan sih nggak akan sering, paling sebelum UTS 1, setelah UTS 1, atau mungkin 2 sebelum UTS, 2 setelah UAS, 2 setelah UTS gitu. Jadi intinya setiap kali jam mata kuliah di penganggaran ini jam 12.30 itu harus stay tune gitu ya istilahnya ya. Entah itu di Edmodo atau mungkin melalui WhatsApp, misal kuotanya habis, koneksinya nggak bagus gitu bisa dibicarakan. Jadi jangan diam-diam aja gitu. Soalnya kan kalau misal online kan kalau pasif itu susah kita monitoringnya. Gitu. Terus ada kuis ini 15%, tugas terstruktur itu 20%. Paling kalau tugas nanti saya sih sebenarnya nggak pengen ngasih tugas, tapi karena pengennya tuh setiap pertemuan, kalau misalnya tatap muka itu kan bisa latihan setiap pertemuan gitu, latihan mengerjakan. Jadi bukan hanya mendengarkan teori-teori, tapi latihan mengerjakan soal gitu. Tapi karena online jadi mau nggak mau ya mungkin bisa setiap hari itu ada tugas gitu. Tapi nanti sebelum ada tugas itu nanti saya coba usahain memberikan tutorial untuk cara mengerjakannya. Jadi lebih ke praktek mengerjakan kasus sih daripada teori. Terus UTS 25%, UAS 25%. Untuk nilai konversinya bisa dilihat di tabel. Kalau misalnya mau dapat A berarti lebih dari 80. Jadi 81 sampai 100, kalau B plus itu 76 sampai 80 gitu. Kalau 75 itu masuknya B. Gitu. Lanjut. Untuk materi sebelum UTS, ini ada konsep dasar penganggaran pertemuan pertama, dan nanti saya sentuh sedikit tentang perakiraan penjualan. Kemudian ada anggaran penjualan di pertemuan kedua. Ini sambungan. Terus disambung lagi sama anggaran produksi di pertemuan ketiga, terus disambung lagi dengan anggaran bahan baku pertemuan keempat, keenam anggaran tenaga kerja langsung, kemudian nanti UTS gitu. Biasanya ini ada berapa pertemuan? 7 atau 6 sih? Kalau sebelum UTS. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Apa kalian nggak ngitung nih selama ini? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Pertemuannya ada berapa? 7, Bu. 7 itu udah termasuk UTS belum? Iya, 7 tuh UTS-nya, Bu. Oh ya udah ya, oke. Dia 6. Nah, coba kita bahas sedikit tentang penganggaran. Jadi tujuannya itu supaya kalian bisa memahami penganggaran, perencanaannya, entah itu menengah atau pendek, terus karakteristiknya, fungsi, dan seterusnya. Untuk definisi penganggaran sendiri itu adalah proses penyusunan rencana keuangan
organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Bisa dibaca sendiri. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait kontrak pembelajaran? Nggak ada ya, kita lanjut aja. Nah, ini ada berdasarkan jangka waktu, panjang, menengah, dan pendek. Kalau panjang itu lebih dari 1 tahun, menengah itu 1 tahun, pendek itu kurang dari. Gitu. Tahapan ini kayaknya kalian sudah tahu, persiapan, penyusunan, pengesahan, implementasi, kemudian untuk karakteristiknya nanti dibaca sendiri aja. Saya mau langsung ke metode. Nah, jadi ada teknik dalam penganggaran. Kita kan sudah masuk ke penganggaran penjualan. Nah, di tekniknya itu ada 3. Tren setengah rata-rata, tren momen, sama least square. Nah, yang mau saya dijadikan kelihatan itu yang dengan metode least square. Itu merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Jadi intinya tuh ini terkait dengan kita meramalkan penjualan yang akan datang itu berapa dengan data penjualan yang sudah ada gitu. Yang perlu kalian pelajari di sini cuma metode least square aja, kalau yang lain cuma sekedar pengetahuan aja. Kalau teknik forecast itu ada 3 gitu. Tapi yang buat praktek ini yang metode least square. Nah, metode least square itu cara mengerjakannya itu dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Gitu. Langsung aja ke contohnya. Nah, jadi nanti untuk cara ngerjainnya itu nanti saya akan menyediakan seperti data perusahaan, data penjualan perusahaan selama beberapa tahun dalam bentuk tabel. Nah, nanti tugasnya itu untuk kalian menghitung, meramalkan untuk penjualan di tahun berikutnya. Nah, misal contohnya kalau di PowerPoint ini kan datanya 3 tahun, 2017, 2015, sama 2019. Nah, nanti soal yang ditanyakan di sini, berapa penjualan di prediksi penjualan di tahun 2020. Nah, rumusnya dengan tadi yang metode least square itu, yang persamaan Y sama dengan plus BX. Nanti dihitung. Pertama-tama untuk data penjualannya dimasukkan ke tabel yang sini dulu. Jumlah ini kan sigma ya. Kalian tahu kan ya sigma itu lambang jumlah ya. Jadi sigma ini jumlah, nanti data penjualan itu dijumlah, terus dimasukkan X-nya. Nah, X-nya itu ada di slide yang sebelumnya. Jadi X-nya itu, kalau data penjualannya itu genap, X-nya itu pakainya yang ini, yang min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5. Tapi kalau datanya jumlahnya ganjil, itu pakainya min 2, 1, 0, 1, 2. Maksudnya ganjil genapnya itu data perusahaannya. Nah, kalau di contoh ini kan data perusahaannya kan 3 ya. 3 berarti ganjil apa genap? Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Soalnya kayaknya ini agak susah kalau dijelasin secara online. Jadi kalau ini kan data penjualannya kan 3 tahun. Berarti ganjil kan? Karena angka 3 itu kan ganjil. Berarti pakainya yang X-nya itu yang min 1, 0, 1. Gitu. Terus nanti dijumlah, kemudian X-nya dikalikan, X-nya itu tadi udah, Y-nya itu penjualannya ditaruh di sini, di tabel X kali Y, di total, terus X kuadratnya dihitung. Baru nanti untuk setelah tabel diisi, nanti akan dimasukkan ke rumus A dan B. A-nya dicari, B-nya dicari, itu rumusnya udah ada. Kemudian nanti setelah A dan B ketemu, dimasukin ke rumus yang Y sama dengan A plus BX. Gitu. Jadi totalnya itu
424. Jadi prediksinya itu yang tahun 2020 penjualannya 424 unit. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, nanti Ya, untuk sampai saat ini belum, Bu. belum ya. Jadi nanti itu stop share. Nanti itu saya berikan format Excel kayak gini nih Excel. Nah, ini formatnya ini nanti formatnya di rumah. Nah, ini format Excel yang udah saya bikin itu ada 2 sheet. Sheet 1 ini data perusahaan. Sheet 2 ini tabel. Satu yang tadi saya jelasin di PowerPoint. Nah, udah ada kerangka kerjanya, tinggal nanti kalian isi, dikerjain. Ini tugasnya cuma satu, mencari mencari Y, yaitu penjualan tahun 2019. Karena di sini datanya kan terakhir 2018. Nah, untuk data perusahaan itu yang diketahui itu di sheet yang satu yang namanya data perusahaan. Caranya gampang kok, cuma tinggal kopas aja. Jadi kan kalau cari peramalan penjualan kan yang dibutuhkan cuma data penjualan masa lampau kan. Nah, di sini udah ada nih di data penjual perusahaannya nih yang di tabel A. Nah, ini nanti dikopas, dimasukin ke sheet 2 di sini, terus nanti dijumlah. Jumlahnya bukan yang manual, tapi karena kalian udah bisa Microsoft Excel harusnya pakai sama dengan sum. Kita contohin ya, gini nih. Penjualan dikopas aja tahun 2010 sampai 2014. Nah, kayak gitu. Terus penjualan 2015 sampai 2018 dikopas kayak gitu. Kan udah dikopas, terus nanti tinggal dijumlah. Jumlahnya sama dengan sum dalam kurung ini di total gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Cuma ngopi-ngopi aja kok. Ngopi-ngopi angka. Masih belum dimakan enggak? Terus nanti X-nya itu berarti pakai yang mana? Cara nentuin X-nya itu ngelihat tahunnya itu berapa, ganjil apa genap. Nah, ini berapa nih? Tahunnya berapa nih? Ganjil apa genap? Ada yang bisa jawab nggak? Genap, Bu. Genap. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ganjil, Bu. Ganjil. Ini kan ganjil ya, berarti pakainya yang mana X-nya? Maaf. Ya, nggak apa-apa. Berarti X-nya pakai yang coba lihat. Karena ganjil berarti X-nya itu pakai yang 0, 1, 2, 3. Berarti diambil di tengahnya. Ganjil itu berarti 9 di sini ya, 0. Nah, 0. Terus bawahnya 1, 2, 3, 4. Terus di atasnya 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi ini metode least square itu udah ditentukan. X-nya itu kalau ganjil itu yang pakai yang ini, kalau yang genap itu pakai yang itu yang kelipatan ganjil kayak min 1, 1, 3, 5 gitu. Terus nanti ini juga dijumlah juga sama pakai sum. Pakai sum gitulah. Terus nanti kalau udah dijumlah taruh bawah, terus nanti X kuadrat. Nah, X kuadrat kalian tahu kan rumusnya apa? Sama dengan ini terus akar apa itu namanya yang pangkat 2 gitu. Pangkat 2 itu pakai apa ya? Oh, ini nih. Shift 6. 2 gitu. Nah, jadi pakainya rumus Excel tuh bukan ini manual kayak sama dengan min 4 bintang min 4, bukan, tapi diusahakan untuk menggunakan rumus Excel gitu biar kalian terbiasa gitu. Terus X-Y itu sama dengan X kali Y. X bintang
Nanti kalau ini udah diisi semua sampai bawah, baru kalian cari A-nya berapa, B-nya berapa, terus dimasukin ke rumus Y sama dengan A plus BX gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait forecast penjualan? Izin bertanya, tadi kan Pak itu contoh dari X-nya yang genap, kalau yang dari ganjil tuh kayak gimana Bu? Kalau Mohon yang maaf, nanya dari lagi. ganjil itu, Tadi kan ganjil, yang genap ya, Bu. yang genap itu di PowerPoint-nya nanti saya share di bagian metode. Ini kan saya share PowerPoint-nya. Nah, itu di bagian metode Lister tuh udah ada tantangannya. Kalau yang genap ini skornya tuh yang pakai yang min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5 gitu. Jadi cara menomornya tuh di tengah gitu. Kalau yang ganjil itu tengahnya 0 dikasih. Jadi di sini kalian lihat coba di slide yang halaman 16. Nanti saya share. Gimana? Sudah paham? Berarti kalau yang genap tuh mulai dari min 1 tuh Bu? Ya, kalau yang genap itu mulai dari 1, 3. Kalau misalnya genap berarti, kalau genap itu tahunnya 4, berarti 1, 3, min 1 sama min 3. Tapi kalau tahunnya ada 6, berarti pakainya yang persis kayak yang di PowerPoint. Ayo nanya yang sebelahnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham? Kalau tahunnya ada 8 berarti habis 5, 7 ya Bu? Kalau tahunnya ada 8, iya betul. Betul. Jadi tahunnya ada 7. Ini kelipatan ganjil sih 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, nanti sih rencananya itu untuk ini data perusahaan ini yang saya berikan itu buat pertemuan-pertemuan selanjutnya itu sama datanya ini. Tapi untuk yang materinya itu beda. Misal kalau sekarang kan masuknya ke penganggaran penjualan, jadi menganggarkan penjualan tahun yang akan datang. Nah, datanya ini. Nah, nanti kalau misal kayak ada materi penganggaran kas, itu juga sama materi, sama datanya ini. Nanti saya berikan apa sih kerangka kerjanya itu kayak gini ya sama. Cuman yang mungkin kalau yang lain beda. Kayak misal contohnya tuh, nah ini kan datanya sama, nanti untuk kerangkanya udah saya buatkan, tinggal dimasukin aja. Cuma tinggal ngopi-ngopi aja sih sebenarnya, ngopi jumlah bagi gitu, cuma tinggal belajar caranya gimana, cara bikinnya gitu. Tapi kalau misal udah paham cara pengerjaannya sih cuma tinggal ngopi. Misal kalau di sini cari terhitung proporsi penjualan itu presentasinya tinggal di copy kayak gitu. Tapi ini buat pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan sekarang nanti saya share untuk kerangka kerja yang Excel ini buat dikerjakan di rumah. Nanti untuk tugasnya yang ini tuh dikirim maksimal sih kalau bisa hari ini, gitu biar besok nggak kepikiran. Kalau kan niatnya kalau tatap muka mau langsung kita latihan gitu, bukan yang buat dibawa pulang. Tapi karena memang harus online, emang nggak mau kalian ngerjain di rumah. Itu cuma satu tabel. Bersedia ya untuk ngerjain ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu ada yang nggak gabung Zoom nggak? Sudah semua ya, coba untuk absensinya sudah diisi. Siap belum Bu?
Itu harus ngisinya pakai aplikasi ya, Bu? Kalau pakai HP nggak bisa. Sebenarnya pakai HP bisa, cuman ada beberapa HP yang harus pakai aplikasi. Tuh, pakai aplikasi spreadsheet ya. Suaranya tuh. Yang saya lihat sih yang baru ngisi tuh cuman ada 6. Nah, kalau kalian punya laptop, ngisi di laptop lebih gampang, cuma tinggal edit aja. Kalau di HP juga bisa, cuman ada beberapa HP yang harus download aplikasi spreadsheet. Terus kalau mau ngisi hati-hati juga, karena ini kan bisa ngedit punya temennya ya, jadi namanya yang benar. Berikutnya. Dia berikutnya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Siap, sudah cukup. Sekarang ini ada Tugas ya. Berarti untuk tugas yang tadi yang tabel ini hari ini bisa selesai ya. Maksimal tuh sampai jam 12 malam aja. Jadi nanti saya share ini di assignment Edmodo, terus nanti kalian ngirimnya di Edmodo aja. Pokoknya media pembelajaran itu cuma Edmodo sama Zoom. Kalau WhatsApp itu cuma sekedar untuk koordinasi, siapa tahu ada yang telat atau yang belum buat pertanyaan-pertanyaan urgent. Tapi kalau memang untuk masalah pembelajaran sih lewat Edmodo atau Zoom aja cukup. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau grup WhatsApp juga kalian sepertinya juga udah terlalu banyak ya. Grup-grup mata kuliah gitu ya. Ya, Bu. Oke. Sebentar. Nah, nanti kalau misalnya ini email sama nomor HP, jadi kalau misalnya email atau mau WhatsApp bisa ke sini. Oke, gitu aja. Untuk absensi harus diisi ya hari ini ya. Siap, Ibu. Jadi udah nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu, kalau udah nggak ada pertanyaan, cukup jelas terkait kontrak kerja, terus materi-materinya. Semoga aja kita bisa bekerja sama dengan baik di mata kuliah penganggaran ini, walaupun dengan masih metode daring yang mungkin kalian juga udah merasa bosen ya, daring terus gitu. Tapi semoga aja sih daring tuh tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar. Balik lagi ke diri masing-masing, mumpung kalian masih kuliah dan punya kesempatan belajar, digunakan sebaik mungkin gitu aja. Kalau ada yang bingung ya tanya aja, nggak apa-apa, karena sama-sama kita belajar gitu. Saya juga kan belum ini juga nggak terlalu ahli, tapi masih mau belajar kayak gitu. Mungkin sampai sini sudah cukup jelas ya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa di-call. Nggak bisa di-call.